Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Bilkis dan berasal dari kelompok 3. Hari ini aku bakal ngerjain soal eh, Alpro bab 3 nomor 3. Jadi kita disuruh bikin program menentukan nilai akhir dengan ketentuan namanya untuk input sendiri, terus ada tiga nilai yang diinput sendiri, terus bobot nilainya itu tugas 20%, UTS 40%, UAS 40%. Terus kita harus nentuin nilai hurufnya A, B, C, D, E. Terus kita harus tampilin pesan atau keterangan sesuai dengan nilai huruf. Kayak jadi di sini ada A 86 sampai 100 mantap, B sama dengan 70 sampai 85 bagus, C sama dengan 60 sampai 69 cukup, D 40 sampai 59 kurang, E 0 sampai 39 sangat kurang. Kayak di sini kita bikin dulu codingannya. Stream, std, kita buka. Oke, nah di sini kita bakalan input variabel yang bakalan kita pakai nanti gitu. Beserta tipe data yang bakal kita pakai. Ini aku pakai string buat nama, terus aku pakai float itu buat nilai gas, buat sorry, buat UTS, buat UAS, sama buat nilai nilai akhir. Ya. Oke, terus kita pakai eh, char, tipe data char atau karakter buat nilai huruf, karena tadi kita diminta nilai huruf A, B, C, D, E, sama string itu buat keterangan ya, atau pesan kayak gitu. Sorry. Oke, nah ini adalah variabel-variabel yang bakal kita gunain gitu. Nah, di sini langsung aja kita mau tampilin apa, misalnya si out, masukkan nama, nama, terus ininya itu ke nama, terus di out kita masukin juga nilai tugas, nilai tugas, kan, terus di ininya itu yang nilai nggak bisa pasti tugas, terus di outnya itu masukkan nilai UTS nya S sorry, si outnya itu masukkan nilai UAS nya itu UAS. Nah, karena nilai akhirnya yang bakal kita cari, nah jadi nggak usah si out, melainkan proses gitu. Jadi cara mencari nilai akhirnya gimana gitu. Jadi cara mencari nilai akhir kan, itu sesuai dengan ketentuan tadi. Misalnya nilai tugas itu dikali dengan bobotnya itu 20%. Atau 20 per 100 atau 0,20. Di sini aku pakai 0,20 aja biar lebih simpel. Terus ditambah dengan UTS itu bobotnya 40% atau 0,40 sama UASnya itu juga 40. Jadi 0,40. Oke. Oke, ini adalah cara untuk menentukan mencari nilai akhir. Sini kita mulai masuk ke if ya atau kondisi. Nah, jika nilai akhirnya itu lebih besar daripada 86, bisa sama dengan 86, ya. Terus kita buka eh, apa kurung kurawal biar dia ngikat nanti buat nilai huruf dan keterangannya. Nilai hurufnya itu kita pakai sama A, ya kan A. Sini keterangannya itu mantap, mantap kayak gitu. Nah, terus
Udah nih kan, eh kayak gini. Terus kita tutup, jangan lupa. Terus kita buka lagi nih, else if. Ya, kalau misalnya di pernyataan satu itu eh, nggak berjalan ya. Jadi yang itu adalah lebih besar sama dengan 70 ya Pak. 70 ya. Terus kita buka lagi, buka kurung-kurung awal lagi bracketnya. Itu nilai huruf itu sama dengan D. Terangannya, salah. Terangannya itu sangat bagus. Ya, bagus. Kita tutup lagi. Terus next lagi kita ke else if. Lagi, soalnya nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 70, 60 ya berarti. 60, buka, aduh maaf, kita buka kurung awal, nilai hurufnya itu C, keterangannya itu cukup bagus. Bagus. Maaf. Jangan lupa kita tutup, terus di bawah kurung tutup kurung awalnya, kita langsung aja ada lagi nilai akhir lebih besar sama dengan 40. Kita buka kurung awal, nilai huruf yang bakal ditampilin itu adalah yang kita cek D. Terus keterangannya itu adalah kurang, kurang ya, kurang bagus. Kurang. Terus, dan ini tutup. Terus kita ke else, gak usah pakai itu lagi karena dia ini terakhir. Langsung aja nih, else tuh kenapa kita gak pakai? Karena ya berarti di bawah dari 40 gitu ya. Di bawah, nilainya di bawah 40 lah pokoknya. Yang hurufnya itu sama dengan E, keterangannya itu sangat kurang. Kurang. Nah, ini buat apa namanya? Yang itu ya. Apa sih namanya? Else if itu kondisi. Oke, sudah. Sudah di sini. Kita langsung aja sit out buat nampilin em, nama namanya siapa gitu kan. Kita pakai nama. Ya, mau kita input itu nama. Terus out, terus eh, nah tadi nilai akhir itu berapa gitu kan. Itu yang inputnya nilai akhir. Terus di out nilai huruf apa gitu kan. Nilai huruf sama keterangan. Keterangan ketok kan. Oke, di ini codingannya kita running apa bisa teman-teman. Apa nih yang salah nih? If nilai akhir 86, maka nilai huruf
Ini apakah nggak guys? Yang tanda petik satu itu loh. Nah, bisa. Oke. Nah, di sini masukkan nama, misalnya masukkan nama aku Bilkis gitu. Nilai tugas aku misalnya 80. Lalu tes aku misalnya 95. Nilai UAS aku misalnya 90. Nah, nilai akhir aku 90, terus keterangannya A, eh, nilai huruf A, keterangannya mantap. Oke, ya. Next, kita bikin pseudocode-nya. Oke, pseudocode-nya sama aja kayak biasanya. Begin ya buat mulai. Terus variabel variabelnya itu kita bikin nama pakai string, terus nilai s s plus nilai itu aku pakai float, terus apa lagi tadi ya, nilai huruf itu aku pakai char ya, terus terangan tadi aku terangan itu aku pakai string ya kayak gitu. Oke, terus tadi em, bukan nama gitu kan. Terus tweet yang nama sama terus aja eh, pemasukan nilai tugas gitu. Tweetnya yang yang nilai tugas. Next, write masukkan nilai TS. Nilai UTS. Nilai UTS salah nya itu UTS karena tadi kita inputnya UTS gitu. Kalau nilai UTS ya ke nilai UTS. Right, ya, masukkan nilai UAS UAS nya itu UAS. Oke. Nah, buat nilai akhirnya itu nggak diinput kan tadi kan. Jadi ini konstruksi. Nah, nilai akhir itu dicari gimana? Ini tanda panah ke sini ya maksudnya. Tuh, nilai tugas, tugas itu dikali dengan 0,20 tambah S dikali 40 ya, 40% ditambah was kali 0,40 atau 40%. Ini buat nyarinya. Terus kita masuk ke if ya. Jika nilai akhir, jika nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 8, maka maka
Ini ya, dia tuh bakal nampilin A, ya kan? Dia tuh bakal nampilin A, di mana A ini tuh kan nilai, nilai huruf, gitu kan? Terus pesannya dia bakal mantap. Kenapa mantap? Mantap ini berasal dari eh, keterangan tadi. Nah, selanjutnya aja. Kayak jika nilai akhir misalnya besar sama dengan 30, kan? Berarti eh, ininya B, ya kan? B, di mana B ini itu dari nilai huruf. Nilai huruf. Keterangannya bagus. Kan? Itu didapat dari keterangan. Tentu saja dibandingkan akhirnya itu lebih besar sama dengan 60, jadi ininya itu C, nilai huruf, terus ininya bagus, terus keterangan. Nilainya itu lebih besar sama dengan 40, berarti keterangannya itu D, di mana D itu merupakan nilai huruf, dan ini kalau nggak salah ini kurang gitu ya. Kurang, eh, ini kurang, kurang itu dari keterangan. Nah, oke. Terus yang kalau E-nya, nah, jika tidak, jika tidak ke semuanya, otomatis ke di bawah nilai 40, akan maka nilai huruf yang akan muncul adalah E. Dan pesan yang bakal ditampilkan itu adalah sangat kurang, sangat kurang, kayak gitu. Jadi keterangan. Kan? Terus langsung aja kita write nama, kita write nilai akhir yang mau ditampilkan. Kita write lagi nilai pokok tadi kan, sama write keterangan. Oh, sudah berakhir. Programnya berakhir. Oke, jadi ini adalah sudah dapat dari nomor 3. Next, kita bikin flowchart-nya. Oke, di sini kita um, coba yang bisanya. Oh ya, di sini bisa di itu juga apa nggak bisa bisa. Mulai dari sini aja ya, dari atas saja. Sini kita misalnya tulisnya start dulu. Start, kayak oval. Tuh. Setelah itu kita input. Apa yang mau kita input? Jadi kita input nama, kita input nilai tugas, ya kan? Kita input PS, sama kita input UAS. So, kita input nilai akhir juga nggak sih? Nggak sih, kayak nanti aja nilai akhir. Sini, ini kita pakai jajar genjang. Sebagai apa? Oke.
Oke, terus di sini kita masukin aja cara mencari nilai akhir tadi. Nilai itu apa? Karena 13 kali 0,20, maaf ya, tambah PS dikali dengan 0,40, tambah wajib juga dikali 0,40. Itu kan, ini merupakan proses, berarti dia pakai persegi panjang. Proses. Oke, habis itu kita langsung aja masuk ke kondisi. Kita masuk ke kondisi, em, nilainya itu if nilai itu lebih besar dari 86. Ya, nilai nilai itu besar sama dengan 86. Nah, ini- nah, dia bakal menghasilkan apa nih? Ya kan? Ini dia bakalan menghasilin nilai hurufnya, eh so, ya kalau hurufnya itu A, huruf pertamanya itu tetap. Tetap. Ini adalah astagfirullah. Tetap, ya. Oke, nah, lanjut aja, kita terusin aja nih. Nah, di sini eh nilainya itu 270 gitu. Berarti dia 60 D, namanya bagus. Bagus ya, bagus. Next, kita bikin lagi di sini. Ini belah ketupat ya Kak, BTW. Nah, sini kita masukin nilainya itu lebih besar sama dengan 60, misalkan. Terus, ini huruf yang ini. Oke, tangannya itu cukup. Wis, kok. Nah, lanjut aja nih. Eh, apa nih tadi? Ini kan C. Nilai itu lebih besar sama dengan 40. 40, eh, berarti
Oh, perusahaan bakal ditampilin atau nilai kurnya bakalan B dan keterangan itu kurang. Oke, terus yang terakhir itu kita kalau nilainya itu lebih besar tadi ya. Besar. Nah, berarti di flowchartnya itu kita bikin nilainya itu lebih kecil dari perbedaan kecil berarti kan lebih 0 sampai 30 lebih bisa sama per kilo ya. Gila, lebih kecil dari 39 kan. Besar kan. Dia bakal ngehasil ya hurufnya itu dan keterangannya sangat sangat eh seperti ini sangat kurang. Wah, sangat kurang gitu ya. Oke, nah ini jadi udah kita input kayak gitu ya, udah kita input semua. Nah, kondisi-kondisi tadi ya, misalnya dari penentuan kondisi ini, dari ini ke dari sini sampai ke ini ke bawah sini ya, itu dia bakalan ngehasilin yang namanya apa yang kita ini misalnya nama nilai akhirnya terus nilai hurufnya sama keterangannya. Nah, itu kan yang bakal apa namanya kita tampilin di output ya kan, karena dia output jadi dia pakai ini wait, oke, terus langsung aja kita end tahu selesai. Oke, nah ini adalah flowchart dari nomor 3. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.